saya Ayu Dewi Aisyah. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara memakai Excel dengan baik dan benar. Baiklah, kita mulai saja. Yang pertama kali kita buka aplikasinya. Jadi di sini ada beberapa tabel, dan di tabel ini ada beberapa soal juga yang harus kita selesaikan. Yang pertama itu soalnya hitunglah jumlah total mahasiswa. Nah, di sini kita menggunakan hanya 3 rumus. Yang pertama sum, yang kedua kon, yang ketiga kon if. Baiklah, kita mulai saja. Yang pertama itu menggunakan kon, sama dengan kon buka kurung kita blok di NIM-nya sampai ke bawah. Baru tutup kurung, lalu enter. Nah, sudah terjawab kan? Hasilnya itu 47. Selanjutnya soal kedua, hitung. Langsung saja kita memasuki soal yang kedua, yaitu hitunglah jumlah masing-masing jalur mahasiswa. Kita menggunakan kon if. Kon if buka kurung, kita blok jalur mahasiswanya. Kemudian titik koma, kemudian tanda petik, kemudian ketik SNMPTN tanda petik lagi, tutup kurung, lalu enter. Nah, jawabannya adalah 4. Kemudian jawaban yang kedua, soal yang kedua harus kita jawab menggunakan kon if juga, sama dengan kon if buka kurung, blok bagian jalur masuk, kemudian titik koma, tanda petik, baru ketik SBMPTN tanda petik, tutup kurung, lalu enter. Jawabannya 21. Kemudian ujian mandiri, kita klik lagi kon if sama dengan kon if buka kurung, blok lagi di bagian masih jalur masuk mahasiswa, sama seperti yang pertama tadi. Kemudian titik koma, tanda petik, baru klik ujian mandiri, tanda petik lagi, tutup kurung, lalu enter. Kemudian kita mencari total menggunakan sum, sama dengan sum buka kurung, blok dari jalur masuk SNMPTN sampai ke ujian mandiri, baru tutup kurung, lalu enter. Nah, hasilnya sama kan. Selanjutnya kita menjawab soal yang ketiga. Soal yang ketiga kita tetap menggunakan kon if, yaitu hitunglah jumlah masing-masing jenjang pendidikan mahasiswa. Ada 3 jenjang, yang pertama diploma 3, yang kedua strata 1, dan yang ketiga strata 2. Yang pertama kali kita hitung jumlah mahasiswa yang di diploma 3 menggunakan kon if, sama dengan kon if buka kurung, kita blok di jenjang pendidikan mahasiswa, pada kolom jenjang pendidikan mahasiswa, kemudian titik koma, tanda petik, baru kita ketik diploma 3, tanda petik lagi, kemudian tutup kurung, lalu enter. Nah, jawabannya 28 mahasiswa yang mengambil jenjang pendidikan diploma 3. Selanjutnya jenjang strata 1, sama dengan kon if buka kurung, blok lagi pada kolom jenjang pendidikan mahasiswa, kemudian titik koma, tanda petik, lalu ketik strata 1, tanda petik lagi, kemudian tutup kurung, lalu enter.
Nah, ada 16 mahasiswa yang masuk ke jenjang pendidikan mahasiswa strata 1. Selanjutnya, jenjang pendidikan mahasiswa strata 2. Masih rumus yang sama, yaitu sama dengan kon-if buka kurung blok lagi di jenjang pendidikan mahasiswa kemudian titik koma, lalu tanda petik, kemudian ketik strata 2, kemudian tanda petik lagi, lalu tutup kurung, lalu enter. Nah, jawabannya ada 3 mahasiswa yang masuk ke jenjang strata 2. Kemudian kita mau hitung semua totalnya. Kita menggunakan sum, sama dengan sum buka kurung, kita blok dari diploma 3 sampai strata 2, kemudian tutup kurung, lalu enter. Nah, samakan jawabannya. Selanjutnya kita memasuki soal yang keempat. Soal yang keempat itu adalah menghitung jumlah masing-masing program studi mahasiswa. Yang pertama, untuk program studi teknik elektro, kita menggunakan rumus kon-if buka kurung, kemudian blok di bagian program studi, blok semua di bagian kolom program studi, lalu titik koma, lalu tanda petik, kemudian ketik teknik elektro, tanda petik lagi, kemudian tutup kurung, lalu enter. Nah, ada 5 mahasiswa yang masuk ke program studi teknik elektro. Selanjutnya, program studi teknik informatika, sama dengan kon-if buka kurung, blok lagi di bagian program studi mahasiswa, kemudian titik koma, tanda petik, kemudian teknik informatika, tanda petik lagi, kemudian tutup kurung, lalu enter. Nah, ada 5 mahasiswa juga yang masuk ke program studi informatika. Selanjutnya, program studi pendidikan matematika, sama dengan kon-if buka kurung, blok lagi pada kolom program studi mahasiswa, kemudian titik koma, tanda petik, lalu ketik pendidikan matematika, kemudian tanda petik lagi, lalu tutup kurung, lalu enter. Nah, ada 6 mahasiswa yang masuk ke program studi pendidikan matematika. Selanjutnya, pendidikan kimia, sama dengan kon-if buka kurung, blok bagian program studi, blok lagi bagian program studinya, lalu titik koma, lalu tanda petik, kemudian pendidikan kimia, lalu tanda petik lagi, kemudian tutup kurung, lalu enter. Nah, ada 3 mahasiswa yang berada di program studi pendidikan kimia. Selanjutnya, kita mencari pendidikan biologi, sama dengan kon-if buka kurung, blok lagi di bagian program studi, kemudian titik koma, tanda petik, lalu kita ketik pendidikan biologi, lalu tanda petik lagi, kemudian tutup kurung, lalu enter. Nah, ada 5 mahasiswa juga yang berada di program studi pendidikan biologi. Selanjutnya, pendidikan bahasa sastra Indonesia, sama dengan kon-if buka kurung, klik like, blok lagi di bagian program studi, blok,
kemudian titik koma, tanda petik, kemudian pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, kemudian tanda petik lagi, lalu tutup kurung, lalu enter. Nah, ada 9 mahasiswa yang berada di pendidikan bahasa sastra Indonesia, kemudian pendidikan bahasa Inggris. Sama seperti yang tadi, kita menggunakan rumus CONIF sama dengan CONIF buka kurung, lalu kita blok lagi program studinya. Kemudian titik koma, lalu kita tanda petik, baru ketik pendidikan bahasa Inggris. Kemudian tanda petik lagi, lalu tutup kurung, kemudian enter. Nah, ada 4 mahasiswa yang berada di pendidikan bahasa Inggris. Selanjutnya, studi manajemen, program studi manajemen. Kita masukin lagi rumusnya sama dengan CONIF buka kurung, blok lagi di bagian kolom program studi, kemudian titik koma, tanda petik, kemudian kita ketik manajemen, kemudian tanda petik lagi, lalu tutup kurung, kemudian enter. Nah, ada 5 mahasiswa yang berada di program studi manajemen. Selanjutnya, kita mau mencari program studi akuntansi menggunakan rumus sama dengan CONIF buka kurung, blok lagi di kolom program studi, selanjutnya titik koma, kemudian tanda petik, lalu kita ketik akuntansi, kemudian tanda petik lagi, lalu tutup kurung, lalu enter. Nah, ada 5 mahasiswa yang berada di program studi akuntansi. Kemudian kita mau mencari keseluruhannya. Kita menggunakan rumus sum sama dengan sum buka kurung, kita blok dari awal yang bagian teknik elektro hingga ke akuntansi, lalu kemudian tutup kurung, lalu enter. Nah, ada 47. Jadi selanjutnya kita memasuki soal yang kelima, yaitu hitunglah masing-masing fakultas mahasiswa. Yang pertama kita menghitung fakultas teknik sama dengan CONIF buka kurung, kemudian kita blok pada bagian kolom fakultas mahasiswa. Kita blok, kemudian titik koma, kemudian tanda petik, lalu kita buat fakultas teknik, kemudian tanda petik lagi, kemudian tutup kurung, lalu enter. Nah, ada 10 mahasiswa yang berada di fakultas teknik. Selanjutnya, fakultas matematika dan ilmu pengetahuan sama dengan CONIF buka kurung, kita blok lagi pada bagian fakultas mahasiswa, kita blok semuanya, kemudian titik koma, kemudian tanda petik, lalu kita ketik fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam, kemudian tanda petik, lalu tutup kurung, kemudian enter. Nah, ada 14 mahasiswa yang berada di fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam. Selanjutnya mahasiswa yang berada di fakultas sastra sama dengan CONIF buka kurung, kita blok lagi pada fakultas kolom fakultasnya, kita blok lagi, kemudian titik koma, lalu kita kasih tanda petik, kemudian fakultas sastra. Kemudian tanda petik lagi, kemudian tutup kurung, lalu enter. Nah, ada 13 mahasiswa. Selanjutnya di sini ada tugas yang kedua. Di sini ada kolom
tabel bantuan. Kemudian kita disuruh mencari flow up dan hold up. Yang pertama kali kita mencari hold up. Rumusnya sama dengan hold up, block up, buka kurung, kemudian blok pada kode, kemudian titik koma, kemudian kita blok semua dari kode sampai ke sini, kemudian F4, kemudian titik koma, lalu 2 titik koma, baru ketik false, kemudian tutup kurung, lalu enter. Nah, terjawab kan? Selanjutnya mencari harga. Kita blok tadi pada kolom yang nama barang, kita blok, kemudian kita copy, kemudian kita pastekan pada kolom harga, kemudian kita ganti 2-nya menjadi 3, lalu kita enter. Nah, sudah terjawab kan? Selanjutnya yang satuan, kita paste lagi yang tadi, kemudian kita ganti 2-nya menjadi 4, lalu enter. Nah, kemudian selanjutnya kita blok ini, terus kita tarik ke bawah. Kita tarik ke bawah. Nah, dapatkan jawabannya. Selanjutnya, hitungan selanjutnya mencari rumus hold up. Selanjutnya kita masuki rumus yang terakhir, hold up. Rumusnya sama dengan hold up, blok di kode A012 titik koma, lalu kemudian blok seluruhnya yang ada tabel bantuan di atas. Setelah itu F4, kemudian titik koma, kemudian 2 titik koma, kemudian false, kemudian tutup kurung, lalu enter. Nah, jawabannya sudah terdapat pada kolom nama barang. Selanjutnya kita copy, kemudian kita letak pada kolom harga. Kita letak pada kolom harga, kemudian kita ganti 2-nya menjadi 3, lalu enter. Selanjutnya kita letak pada kolom satuan, 2-nya ini diganti dengan 3, digantikan dengan 4 sekarang, lalu enter. Setelah itu kita blok seluruhnya, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, semuanya sudah terjawab kan? Mudah sekali menggunakan rumus dari Excel. Terima kasih.